dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah
Biarkan kami tinggal dalamnya. Letakkan kasih-Mu Dan bawaku masa di tempat serahkan pada hambanya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, sebelum kami datang di tempat ini, berbagai rintangan yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan, apa yang kami belajar tentang firman-Mu, bahwa dunia ini ingin memeras iman kami, sehingga itu membuat kami terhalang untuk berada di hadirat saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami selalu diajar oleh firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus menangani setiap persoalan dalam kehidupan kami. Buka telinga kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, agar apa yang kami dengar itu akan menjadi satu pedoman, dorongan dalam kehidupan kami, dan kami akan simpan di dalam lubuk hati kami untuk kami bekalkan, untuk kami salurkan kepada orang-orang mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih memiliki Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami lihat dalam Matius 14 ayat 22 sehingga ayat yang ke-33. Di dalam Matius 14 ayat 22 sehingga ayat yang ke-33. Tema kita pada hari ini adalah berdiri di tengah badai. Kita tahu bahwa apa yang terjadi kepada Petrus ini, yaitu Petrus punya nekat di dalam kehidupannya. Dia punya nekat. Apakah nekat Petrus itu? Dia ingin apa? Berjalan di atas air. Karena dia rasa mungkin, kalau saya berjalan di atas air ini seperti Yesus, mungkin saya boleh sampai ke tempat Yesus berada. Tetapi Petrus, seorang murid Yesus ini, Petrus ingin melakukan seperti mana yang Yesus telah lakukan, yaitu berjalan di atas air. Tetapi akhirnya di waktu laut
air laut itu sedang bergelombang dan angin sakal, apa yang terjadi dengan dia? Dia mau lagi meneruskan perjalanannya kah? Tidak. Apa dia buat? Takut. Apa dia buat? Apa dia buat? Teriak. Dia teriak dan dia apa dia cakap? Takut. Tuhan, tolong. Kamu udah tengok kita pamukan, tidak kamu tidak tahu. Tercapaikan nekat si Petrus untuk datang kepada Yesus? Tidak. Nah, oleh sebab itu, itulah hal yang pertama, yaitu Petrus punya nekat dalam kehidupan dia, tetapi suatu perkara yang membuatkan dia takut. Demikian juga dalam hal yang kedua, tekad kita. Saya tahu kita punya tekad masing-masing, kan? Apa tekad kamu? Yang kita sudah belajar kemarin, apa tekadnya bilang? Saya mau menjadi pemain bola. Mungkin. Saya mau jadi wanita yang anggun. Saya mau agar keluarga saya baik. Saya mau agar rumah tangga saya senantiasa aman. Mungkin itu tekad kita, kan? Begitu kan tekad kamu? Diam-diam sudah takut orang nih. Ditanya tekad mereka. Kita punya tekad masing-masing. Demikian juga banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita sukar untuk datang kepada Yesus, kan? Kita punya tekad, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau siap dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi di samping itu banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kan? Banyak rintangan yang akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Contohnya, masalah dalam keluarga, masalah dalam pelayanan, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu perkara yang harus kita membuat, tetapi terhalang oleh karena perkara-perkara seperti itu. Di waktu kita punya nekat dalam kehidupan kita, apabila datang masalah, kita mulai takut, kita mulai bimbang. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan itu, dengan ini, kan? Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita berdiri tidak di tengah masalah kita. Firman Tuhan ini mengajar kita semua bagaimana kita harus berdiri di tengah masalah kita. Banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kemarin kita dengar apa? Apa dia bilang? Kita seperti main. Dia bilang lelaki suka main bola di padang, dia bilang. Tetapi di padang itu dia bilangnya ada yang rata, ada yang apa? Ada apa lagi? Apa lagi? Berlubang sudah tadi dicakapnya. Apa lagi? Berlubang. Berlubang tak bilang tadi. Rumah tangga kita tidak selamanya indah, kan? Ada saja pergaduhannya, ada saja tidak baiknya, ada saja yang salahnya. Keluarga kita demikian juga, kan? Begini macam gelombang itu imannya, kan? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, dia berkata kalau kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, kita harus punya nekat dalam kehidupan kita. Kita harus punya tujuan, kita harus pegang itu tujuan kita. Karena dia berkata, hidup kita itu tidak selalunya indah.
Apa bilang firman Tuhan? Apa bilang Tuhan? Dia tidak menjanjikan langit selalu biru. Dia bilang. Kenapa? Tapi Tuhan menjanjikan suatu perkara yang baik untuk kita semua. Apa itu? Dia menjanjikan tentang keselamatan. Dia menjanjikan Tuhan pasti akan menyertai kita selama hidup kita. Kuncinya kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Karena dalam hal yang ketiga, dorongan firman Tuhan kita pada pagi ini, di saat kita menghadapi badai dalam hidup kita, kita ingat firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama melihat dalam ayat yang ke-27, menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Di waktu kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Di waktu kita susah, kita harus menjadi tenang. Biarpun karena dia berkata, dunia ini suka memeras kita punya otak. Betul kan? Kan? Kalau kita susah, kalau kita punya masalah, kalau kita sakit, iblis ini akan memeras kita punya otak. Di dunia ini kan, dia berkata kepada kamu, kamu tidak akan sembuh. Ataupun mungkin dia bilang kepada kamu, tidak perlu kamu ikut Tuhan. Tuhan kamu tuh bukan bagus, bukan kamu nampak dia. Macam mana dia mengubah kamu, bagaimana dia mengatasi masalah kamu dalam rumah tangga kamu, dalam keluarga kamu. Dia sentiasa mempersalahkan kita, kan? Bukan sejak kamu, saya pun seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia mengajar kita dalam ayat yang ke-27 ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan, mari kita katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan Takut. belum kuat, jangan Takut. ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan kita menyimpulkan kepada kita pada pagi ini, peringatan dan keberhasilan datangnya daripada Tuhan yang sentiasa memberi kita pengharapan, dan iman yang sejati adalah iman yang tidak mengatur Tuhan. Kamu paham tadi? Iman yang tidak mengatur Tuhan. Kita mau, kalau kita punya anak kita mau apa yang dia mau, itu yang kita mau buat. Dia mengatur kita. Demikian juga begitu. Kita akan mengatur Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Lalu Tuhan tidak menjawab kamu punya permintaan, lalu kamu bilang, apalah Tuhan ini, jahat. Saya tidak mau lagi pergi sembahyang. Tuhan ini mau duitku saja. Tapi dia tidak mau bagi saya apa yang saya mau. Itu kita sudah mengatur Tuhan. Tapi orang yang ingin diberkati Tuhan adalah biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Tuhan tahu apa yang saya minta. Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Kalau saya percaya kepada Tuhan, imani itu, Tuhan akan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Dan apa yang dikatakan di sini, jangan seperti pohon ara yang tumbuh dan membesar tapi sayang tidak berbuah. Akan tetapi marilah kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, kita harus dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 ini, kalau kita punya masa, kita
kita harus baca ini. Ini adalah satu dasar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus berdiri di tengah kehidupan, di tengah masalah kita di dalam kehidupan kita. Dan ajakan firman Tuhan kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mengimani bahwa Yesus itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita apabila kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas berkat kita semua. Tuhan memberkati dan saya kembalikan Dan apa yang kita butuhkan dalam sehari-harian kita. Kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Kau yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Engkau, Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau lebih dahulu. Duduk